Halo teman-teman, hari ini kita akan melihat produksi salah satu UMKM di Desa Kedungmuter, Kecamatan Banyumas. Produknya yaitu sistik dan pangsit. Penasaran kan? Yuk! Sebelum kita lihat produksi sistik dan pangsitnya, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Heni Krotayun. Saya Rigita Tias, kami peserta PKKP dari Kabupaten Banyumas, Kecamatan Banyumas, Desa Kedungmuter. Keep on watch. Nah, kali ini kita sudah berada di salah satu UMKM di Desa Kedungmuter, yaitu produksi sistik dan pangsit. Beliau adalah Pak Sukirno, pemilik UMKM sistik dan pangsit. Beliau sedang menjelaskan bagaimana proses pembuatan adonan. Kebetulan adonan sudah siap, jadi proses yang dilakukan berikutnya adalah penggilingan. Nah, berikut bahan-bahan untuk membuat sistik dan pangsit. Yang pertama, tepung terigu protein sedang, air hangat kuku, mentega, telur, gula dan garam, penyedap rasa, serta ragi pengembang. Proses penggilingan pun cukup memakan waktu, sebab harus digiling mulai dari ukuran tebal dan harus digiling lagi hingga agak pipih. Nah, sekarang peserta PKKP akan mencoba mencetak adonan. Untuk pemula memang gampang-gampang susah sih. Nah, kan copot. Kalau kata Pak Sukirno sih harus pakai perasaan. Oh iya, kalau tadi proses pencetakan sistik menggunakan alat, sekarang proses pencetakan pangsit menggunakan gunting. Setelah adonan dicetak, kini siap untuk digoreng. Untuk sistik, adonan digoreng hingga warna kecoklatan. Minyak pun harus dalam keadaan panas. Hal ini agar sistik lebih cepat matang. Sedikit berbeda dengan sistik, proses penggorengan pangsit memakan waktu yang lebih singkat karena adonan pangsit memang dibuat lebih tipis. Nah, setelah sistik dan pangsitnya matang serta sudah ditiriskan, maka kita sudah sampai di tahap terakhir nih, yaitu proses pengemasan produk. Nah, jadi gimana tadi kegiatan produksi sistiknya? Seru kan? Habis ini ada kegiatan produksi entertainment lain. Jadi ikutin terus ya. Kalian tahu gak sih ini apa? Yap, ini tuh telur asin. Telur asin itu mengandung banyak banget kalsium dan fosfor yang bagus banget buat kesehatan tulang. Ingin tahu cara bikinnya? Yuk. Pertama, siapkan 15 butir telur, 1 bungkus garam, 2 ons cabai, 2 siung bawang, dan 1 toples. Kemudian, cuci bersih seluruh telur sebelum diolah. Setelah itu, potong seluruh cabai dan bawang putih. Metode ini juga dapat dilakukan dengan dihaluskan sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian, rebus garam di dalam air sebanyak 500 ml. Masukkan
Masukkan cabai yang sudah dipotong tadi ke dalam air mendidih dan aduk hingga merata. Berikutnya yaitu masukkan telur ke dalam toples. Masukkan dengan hati-hati, sehati-hatimu menjaga hatinya. Step selanjutnya yaitu rendam telur di dalam larutan garam, bawang putih, cabai, lalu tutup toples tersebut dan diamkan selama 10-14 hari. Setelah didiamkan selama 10-14 hari, telur asin dapat direbus dan siap disantap.